Sorry ya, kita lanjutkan lagi terkait pemaparannya yang tadi, tinggal sedikit lagi. Sebentar, saya share screen lagi. Oke, sampai di ini tadi ya, kita membuat link meeting untuk anak-anak, jadi diberi nama saja seperti ini, meeting 10 misalkan, terus bisa diberi nama materinya juga. Invitation, expression. Nah, ini untuk jamnya, jam meetingnya ya, ini disesuaikan saja dengan jadwal kalian masing-masing. Berarti saya tadi ambil contoh dari Adit, berarti ini di jam 9.25. Oke, sebentar, saya lanjut lagi. Saya terlempar ya barusan. Sebentar. Nah, ini 9.25. Ini nanti otomatis ya, otomatis 30 menit meetingnya. Tuh, jadi ini 9.25 berarti selesainya jam 9.55. Saya kira cukup meeting selama itu. Terus udah, itu saja ya untuk settingan membuat linknya. Jadi hanya memberi nama meetingnya, kemudian oke, saya lanjut lagi. Ini memang melatih kesabaran ya. Sabar. Nah, untuk membuat link meeting hanya begitu saja. Kita memberi nama dan atur jamnya. Setelah itu, kita pilih send. Ini apa boleh diposting di malam sebelumnya? Boleh, gitu ya. Misal kalian perlu mempersiapkan diri. Sorry tadi lupa, ini harusnya di sini. Nah, salah. Nanti buat meeting lagi. Harus di ini ya, di channel yang seharusnya. Tuh, misal kita buat acak aja biar cepat. Dan ya misalkan jamnya ini ya sudah sesuai, baru kita klik send. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi tampilannya nanti seperti ini, judulnya nanti kalau misal dibuat meeting 10 baru invitation expression, kemudian jam yang seharusnya dia bisa dibuka oleh anak-anak. Terus ini biar kelihatan besar juga tampilannya seperti ini tadi, ini bisa diedit ya. Editnya ini yang titik 3. Terus edit. Nah, setelah tampilan edit begini sama seperti tadi, pilih yang fitur tertulis A di sini. Terus ini diberi announcement. Pilih yang announcement. Misalkan meeting link. Kalau sudah, boleh kalian beri keterangan lebih panjang lagi ya. Misal meeting link Friday, jamnya jam berapa gitu. Boleh. Terus biar lebih menarik lagi, tidak hitam putih begini, bisa
diberi ilustrasi atau upload gambar yang kalian punya. Misal dari ilustrasi ya, biar lebih menarik aja ini di tampilannya siswa. Kita ambil aja misal ini ya. Nah, jadi tampilannya sedikit berwarna. Kalau sudah diedit, kita klik centang ini dan selesai. Jadi nanti ketika kalian misal memposting ini malam hari sebelum hari H, jadi di anak-anak itu sudah muncul sebetulnya notifikasinya. Jadi dari video pembelajaran dan juga linknya. Oke, seperti itu. Jadi sudah selesai ya untuk setting membuat pembelajaran virtual. Nah, nanti kalau misal mau meeting sama anak-anak, kita klik yang mana? Gitu. Biasanya untuk anak-anak yang rajin ya, biasanya siswa yang rajin dia biasanya masuk duluan. Dia biasanya sudah memulai duluan. Gitu. Nah, kalau misal ada siswa yang sudah masuk duluan, itu lebih menguntungkan kita karena nanti sudah muncul di sini di pojokan ini join. Gitu. Jadi kita tinggal pilih saja join. Atau kalau memang belum ada siswa yang masuk, kalian bisa klik linknya. Jadi nanti jangan heran ya, semisal jumlah anak yang ikut pembelajaran kalian hanya sedikit karena siswanya hanya 50% yang ikut daring. Misal tadi Adit 18, berarti yang ikut hanya 9 siswa di kelas itu. Semacam privat ya jadinya. Saya kira itu teman-teman untuk mengkondisikan Microsoft Teams dari kalian nanti ya. Ada yang ditanyakan? Saya Pak. Ya, Adit silakan. Kalau misalnya meetingnya itu pakai HP bisa nggak Pak? Bisa. Bisa pakai HP. Yang penting soalnya nanti. Laptop saya tuh lemot Pak. Oh gitu. Ya bisa. Jadi kalian ya berarti install aplikasi Microsoft Teams dulu. Sebetulnya kalian bisa kalau HP-nya ini ya bisa sekalian input yang tadi yang dari awal itu juga bisa pakai HP. Kalau memang data kalian di HP itu lengkap untuk tugas dan lain-lain. Bisa. Ada lagi? Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Aisyah atau Pindi ada yang ditanyakan? Sebentar Pak, ingin bertanya. Ya, silakan. Pindi mikrofonnya mati. Pak, mau tanya yang assignment itu berarti bisa buat presensi sama itu juga? Sama ngasih tugasnya untuk siswanya? Iya, bisa. Untuk assignment tadi ya, menunya ya, fiturnya itu bisa untuk membuat presensi dan juga memberikan tugas ke anak. Kalau pakai mode yang assignment tadi, seperti yang ya, saya Pak, bilang siap. tadi. Terus untuk... Iya, gimana? Ya Pak, jelaskan kembali, enggak apa-apa. Oke, baik. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, tergantung dari jenis tugas kalian gitu ya. Kalau misal kalian sudah menyiapkan tugas di Microsoft Word, kalian mau upload itu di Microsoft Teams, ya berarti pakai mode yang assignment tadi. Tapi kalau misal kalian mau membuat yang mode quiz atau sejenis Google Form begitu ya, pilihan ganda, kalian berarti pilih yang quiz. Atau kalau kalian mau pakai aplikasi quiz lain, entah itu Kahoot atau Quizizz,
kalian bisa pakai yang assignment tadi. Kalian tinggal sisipkan linknya saja. Oke, silakan Pindi mau tanya apa lagi? Iya Pak. Iya Pak, sudah paham. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan, Aisyah mungkin? Pak, saya nggak mau bertanya, saya mau ngucapin aja happy wedding buat Pak Heru, semoga acaranya lancar semuanya. Amin, amin, amin. Happy wedding, Pak. Ya. Happy wedding Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Ini kalian juga perjalanannya masih panjang. Ya seperti itulah. Ini memang sudah waktunya. Jadi sudah. Doain cepat nyusul, Pak ya. Amin, amin, amin. Semoga segera. Tapi lulus dulu ya kalau bisa. Oke, begini ya teman-teman, ini saya juga sekedar sharing saja. Saya sekedar sharing saja. Ini sebetulnya kalian kan PLP ini sampai 5 Oktober ya, kalau nggak salah. Nah, saya juga dihubungi sama mahasiswa yang dulu pernah PLP dengan saya, jadi dia itu sudah semester akhir mau penelitian di kelas 8. Jadi saya sampaikan saja, ini kelasnya kebetulan semuanya sudah dipakai sama anak PLP, jadi saya minta dia mengalah gitu, karena juga kalian dulu yang masukkan di saya gitu. Karena mahasiswa tersebut sama ya dari UMM juga dulu pernah PLP dengan saya juga, dan memang terkesan buru-buru gitu. Ini mungkin juga jadi pelajaran buat kalian kalau misal suatu saat kalian mau membuat penelitian terkait skripsi, bisa di sekolah kami, tapi ya itu tadi sebisa mungkin waktunya diatur, karena yang tadi itu ini ya mahasiswanya itu terkesan buru-buru karena jadwal pendaftaran sidang kalau tidak salah ya, jadwal pendaftaran sidang itu akan ditutup di pertengahan bulan Oktober, jadi dia buru-buru begitu mau mendesak saya supaya bisa pakai kelas 8. Jadi saya sampaikan saja tadi apa adanya karena kelas saya juga dipakai oleh kalian di waktu ini. Kalau memang mau pakai ya berarti setelah kalian selesai. Berarti akan nanti gitu ya. Kami persilakan biasanya mahasiswa seperti itu. Jadi setelah pernah melakukan PLP di kami, di sekolah kami, ketika mereka skripsian, mereka kembali melakukan penelitian di sekolah kita gitu. Biasanya begitu. Cuma itu tadi waktunya harus benar-benar diperhitungkan. Gambaran saja buat kalian ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan nih, sudah jam 5 menjelang maghrib. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Tidak ada? Pak, ini saya kan, Pak, maaf mau tanya izin. Ya. Silakan. Itu kan Pak, apa namanya? Ini sebenarnya kan kemarin kita contoh RPP-nya ngelihat punya jenengan gitu. Ya. Nah, itu kan di situ mungkin cuma 1 pertemuan, tapi kita buat 2 pertemuan itu gimana Pak kalau udah terlanjur kebuat gitu Pak? Kalau misal kalian membuat 2 pertemuan, boleh juga, tapi kan nanti aplikasinya kalian hanya sekali mengajarkan ya. Atau bagaimana? Karena juga Iya, Pak. Karena juga dari waktunya untuk praktek mengajar ini memang saya fokuskan hanya di 1 pekan mulai tanggal 20 sampai 24. Sisanya kalian bisa fokus membuat laporan dan lain-lain. Ya, jadi step kalian setelah ini selesai, setelah
Zoom ini selesai, silakan bisa dimulai disusun PowerPoint-nya. Kemudian kalau mau pakai aplikasi lain selain PowerPoint juga kami persilahkan, asalkan tidak menyiksa diri kalian ya, karena juga waktunya ini terbatas. Jadi gunakan aplikasi yang memudahkan kalian juga. Oh, berarti untuk satu pertemuan selanjutnya boleh digunakan untuk kayak pakai tugas gitu ya, Pak, pakai assignment. Untuk di pertemuan selanjutnya, oh begini, sebentar. Saya pastikan dulu ke kalian ya, ini jatah kalian mengajar itu sebetulnya 1 kali atau 2 kali? Dipastikan dulu, karena saya sendiri juga ini ya. Oh iya sih ya, tagihannya kalian itu RPP. Oke, saya ulangi lagi. Jadi Ya. ya, ini saya melihat catatan dari saya ketika ikut bersama dengan dosen waktu itu memang tagihan kalian RPP 2 pertemuan. Cuma untuk video pembelajarannya atau tutorialnya hanya 1. Itu untuk produk kalian. Jadi silakan bisa membuat 2 pertemuan dan aplikasinya cukup 1 saja untuk mengajarnya, gitu ya. Oh iya Pak, paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini begini ya, saya sebetulnya kalian kan ada 4 mahasiswa. Nah ini 3 yang aktif memang dari awal, cuma Dendi ini gimana ya, saya sebetulnya juga tidak ingin seperti ini. Ada 1 mahasiswa yang ketinggalan atau tidak aktif, karena juga kami pun memberikan nilai itu juga berdasarkan dari ini keaktifan dari kalian juga. Tuh, kalau misal tidak mengikuti arahan dari kami, terus juga ya dan lain-lain hal ya, tugasnya juga masih belum. Jadi kami juga tidak bisa memberikan nilai yang sama seperti kalian yang sudah berupaya lebih daripada teman kalian. Tuh, mungkin nanti bisa kalian sampaikan ke Dendi ya. Tuh, saya sebetulnya sangat welcome sekali dengan anak-anak PLP 2 ya, karena saya juga pernah ada di titik seperti kalian juga gitu. Jadi sebisa mungkin minimal ada lah gitu ya. Oh ini kan ada tapi nggak ada gitu. Di grup ada tetapi di Teams tidak ada. Nanti minta tolong disampaikan karena waktunya juga sudah mepet, kurang 2 pekan lagi ya. Mau tidak mau dia harus mengejar. Itu. Maaf Pak, mungkin Dendinya tuh lagi bingung Pak, soalnya dia tabrakan sama KKN. Oh begitu. Nah kalau Tapi misal nanti coba saya omong ke Dendi. Oke, baik. Nah kalau misal ada konfirmasi Tapi seperti Sadam juga bisa Pak. Nah kalau misal ada konfirmasi seperti itu, Sadam juga KKN Pak. gitu ya. Jadi misal ada konfirmasi begitu kan, kita ada sedikit pemakluman. Misal dia sibuk atau bagaimana. Cuma ya ini seperti yang kalian sampaikan, Sadam ini bisa sambil KKN. Pastinya teman kalian atau Dendi juga bisa. Gitu ya. Ya Pak, sebenarnya sudah pernah beberapa kali diingetin, tapi ya nggak tahu lain kembali ke orangnya. Soalnya kalau emang melihat kesibukan masing-masing juga setiap mahasiswa punya kesibukan gitu loh Pak. Ya, jadi kita sudah ingatkan sebisa kita. Ya betul sekali ya. Ini juga kan waktu PLP juga tidak lama dan untuk pembimbingannya pun ini juga tidak tiap hari, hanya di waktu tertentu saja. Nah sekalian juga ini ya, insya Allah nanti semoga ada waktu
ada waktu lagi bertemu dengan kalian. Minimal melakukan evaluasi ya di terakhir nanti setelah pembelajaran. Insya Allah saya sempatkan. Oh, insya Allah masih sempat. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, Pak. Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, saya kira cukup untuk pembimbingan yang pertama ini ya. Entah ini pertama atau kedua, saya buat saja tadi. Saya kira cukup untuk sore hari ini. Silakan kalian mulai menyiapkan diri dengan, ya kalian bisa mempertimbangkan dengan waktu yang ada. Begitu. Supaya minggu depan, tanggal 20 sudah bisa mulai start. Itu sebetulnya jamnya Dendi ya, di hari Senin itu. Berarti nanti yang kedua langsung hari Selasa ada Dendi. Jadi ini yang terdekat, silakan bisa dimanfaatkan waktu yang tersisa dengan baik pastinya. Kalau ada kendala, silakan bisa WA, gitu ya. Semoga saya bisa melihat atau menyempatkan membalas. Karena pas bersamaan dengan ini juga ya. Hari-hari hektik saya. Oke. Iya, Pak. Nah, terima kasih ya teman-teman. Kita tutup dengan doa Al-Asr terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi husnin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih sudah bergabung. Insya Allah dapat ilmu baru. Silakan bisa dilanjutkan aktivitas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Heru. Sama-sama.